Minasan konnichiwa, Arudi Fakufaku desu. Video kali ini aku mau membahas tentang alasan kenapa aku pergi ke luar negeri, khususnya negara Jepang. Dengan bekerja di luar negeri 3-5 tahun, menurut aku itu sudah cukup untuk mengumpulkan modal untuk usaha di Indonesia atau untuk mencari pengalaman. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau disclaimer dulu kalau ini berdasarkan pengalaman aku yang sudah tinggal di sini selama lebih dari 2 tahun. Jadi kalau ada yang nggak setuju dengan pendapatku, nggak masalah. Alasanku memilih Jepang bukan berarti negara lain tidak rekomendasi, seperti ke Taiwan, Korea Selatan, atau pergi ke Australia. Karena bekerja di negara lain pasti memiliki keuntungan atau kelebihan dan hal unik yang bisa dijadikan pengalaman ketika sudah pulang ke Indonesia. Sedikit cerita, aku punya cita-cita pergi ke luar negeri pada saat umur 20 tahun. Karena aku merasa untuk lulusan SMA, untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi itu tidak gampang. Kecuali kalian punya keahlian tertentu seperti contohnya bengkel, atau las, atau bisa nyupir. Itu masih oke lah. Karena aku lulusan SMA dan belum pernah bekerja, akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke BLK Kediri, tepatnya berada di Gedang Sewu. Ketika aku berada di sana, ternyata ada informasi tentang magang ke Jepang. Jadi saat itu aku melihat brosurnya dan aku tertarik untuk mengikuti program tersebut. Di BLK biasanya ada informasi tentang lowongan pekerjaan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kebetulan waktu itu ada lowongan untuk magang ke Jepang. Dan ketika aku membaca persyaratannya, aku masuk kriteria. Singkat cerita, aku memilih negara Jepang. Alasan pertama kenapa aku memilih negara Jepang yaitu karena gajinya. Orang pergi ke luar negeri pasti mencari gaji yang lebih besar, menunggu kurs tertinggi kalau mau transfer ke Indonesia. Kalau aku bekerja di Indonesia, aku bisa menabung, tetapi nggak bisa banyak. Kalau mau punya sawah, punya rumah yang bagus, atau ingin punya lahan yang luas, dengan bekerja di Jepang menurut aku itu sudah cukup. Sebelum masa pandemi seperti ini, Jepang tidak menutupi pemagang yang ingin masuk ke Jepang. Berapapun kuotanya, asal lulus seleksi tes, maka semuanya akan datang ke Jepang. Tetapi karena saat ini masih keadaan pandemi, untuk orang yang mau ke Jepang pun masih sangat sedikit ya terseleksi dan belum bisa secara massal. Tapi intinya gaji lebih besar menjadi dorongan orang ingin pergi ke Jepang karena lebih menguntungkan. Nanti kalau kontrak kerjanya sudah habis, baru bisa pulang ke Indonesia. Yang ingin request gaji magang di Jepang bisa komentar di bawah ya. Nanti akan aku buatkan videonya secara rinci. Kedua, unik. Apa yang terekam dalam benak kalian ketika mendengar negara Jepang? Robot? Anime? Cosplay? Kalau nggak anime ya teknologinya yang sudah dikenal seluruh dunia. Nggak hanya itu, kuliner Jepang pun memiliki daya tarik tersendiri yang hampir dapat ditemukan di negara-negara lain. Dengan bekerja di Jepang, aku bisa secara langsung menggunakan teknologi yang sudah maju, seperti contohnya yang gampang, wifi yang mudah diakses. Di sini wifi bisa dibilang gratis ya. Mau kemanapun hampir terkoneksi dengan wifi. Apalagi animenya yang memiliki banyak fans di dunia. Seperti ini contohnya, Indonesia berada di nomor 6. Di atasnya ada Filipina dan Arab. Apalagi ada beberapa festival seperti Hanabi, Hanami, yang menjadikan Jepang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi turis. Contohnya seperti Raffi Ahmad misalnya yang dari Indonesia. Ketiga yaitu bahasa Jepang. Sebelum berangkat ke Jepang, kita harus wajib belajar bahasa Jepang karena bahasa Jepang itu menjadi bahasa pokok di negara Jepang. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian mungkin kesulitan karena orang Jepang tidak pandai dalam berbahasa Inggris. Selain digunakan untuk komunikasi, jika kalian memiliki sertifikat JLPT level N3 minimal, sertifikat itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, atau ingin digunakan untuk mencari pekerjaan yang ada di Jepang. Bisa juga menjadi guru bahasa Jepang, dan juga masih banyak keuntungan jika kalian bisa berbahasa Jepang. Alasannya keempat yaitu kerja di Indonesia itu susah. Bener, susah banget. Aku belum pernah bekerja di perusahaan Indonesia, jadi aku nggak tahu sistem kontrak di perusahaan itu seperti apa. Aku belum pernah merasakan gaji selama 1 bulan, bonus seperti itu aku belum pernah. Jadi aku tidak bisa membandingkan kerja di perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang. Karena waktu itu aku juga kuliah dan aku sudah nulis beberapa surat lamaran, sampai sekarang belum ada panggilan pekerjaan.
Dan persyaratan untuk masuk perusahaan itu kadang-kadang yang dicari sarjana atau orang yang sudah memiliki pengalaman di bidang tertentu. Yang mana kalau cuma lulusan SMA itu menurut aku tidak gampang ya. Tapi karena aku tinggalnya di desa, ketika aku melihat rumah orang, ini kok rumahnya bagus sekali ya, kerjanya apa gitu. Oh, dia kerjanya ada yang di luar negeri, nggak di Jepang tapi ada di Arab mungkin. Mereka kok kehidupannya makmur ya, bisa punya rumah bagus, punya kendaraan, dan punya segalanya, dan kelihatannya mereka mulia gitu loh hidupnya. Dan akhirnya aku ingin mengikuti jejak mereka, yaitu tadi adalah alasan mengapa aku bekerja di luar negeri, khususnya negara Jepang. 2 bulan lagi aku genap 3 tahun di sini. Semua orang pasti memiliki beberapa alasan untuk pergi ke luar negeri, mungkin untuk bayar utang atau ingin bayar cicilan. Semuanya punya misi masing-masing, punya target misi masing-masing. Dan mungkin ada yang nggak setuju sama aku, nggak apa-apa, karena setiap orang pasti memiliki treknya masing-masing atau jalan ninjanya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Genki.